kualitas pendidikan student kita, murid kita. Komponennya itu ada kemampuan membaca, kemudian kemampuan matematika, kemampuan sains, bidang ilmu alam. Kita ini nomor 60. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pertama-tama, alhamdulillah bersyukur, dan saya sebenarnya tidak bersedia untuk menjadi penceramah hari ini karena di sini banyak guru-guru saya. Jadi ini ngelana. Saya lihat ada Amriza. Dulu saya pernah naik haji. Tahun 97 saya naik haji itu bersama teman-teman saya dari Jerman pada waktu saya kuliah, dan ketemu teman-teman dari Ummul Qura. Jadi pada saat itu tiap hari, karena haji itu kan banyak waktu kosongnya, saya banyak ngaji dengan teman-teman Ummul Qura. Kemudian tahun 2000 saya ikut Pak Amriza, iltizam yang pertama. Nah, saya bilang sama Pak Ustaz Amriza, Pak Amriza, saya harus satu kamar dengan Bapak, dengan Ustaz. Dan saya bawa buku-buku, jadi isinya di dalam kamar itu ya saya banyak bertanya. Di situ hubungan kami dekat, dan ikut lagi tahun 2018. Saya bersama anak-anak saya, Ustaz Amriza lagi. Ternyata tahun 2019 saya haji lagi gitu. Tapi haji yang menurut saya haji furoda bener, yang diundang oleh kerajaan ada 19 orang. Kalau dari sisi ibadah hajinya kayak turis gitu. Jadi yang namanya mabit itu di Musdalifah itu hanya mampir sekian menit itu berangkat lagi. Sehingga menurut saya berhaji yang 2019 itu ya seperti perjalanan, tetapi ada di sana manfaatnya. Saya ketemu banyak ulama-ulama dari berbagai negara. Nah, salah satunya saya mengawal Ustaz Farid Oqbah. Di situ saya berkenal dengan beliau karena saya merasa, wah ini beliau pernah di Sydney menjadi pegawai di perpustakaan Sydney University. Dia fluent bahasa Inggris bagus, bahasa Arabnya bagus. Dikenalkan saya dengan pemimpin ulama dari India, kemudian dari Pakistan gitu ya. Melihat ini semua, saya pikir guru-guru saya ini orang-orang yang memang sangat terbuka untuk sharing ilmunya. Di sini juga saya lihat ada Ustaz Arif, ada Ustaz Arif, ada teman-teman dari. Jadi saya pikir saya mungkin bukan mengisi ceramah gitu ya, tapi saya sharing pengalaman aja apa yang saya dapatkan. Mungkin klarifikasi juga. Jadi saya sekarang ini posisinya itu sebagai wakil ketua Badan Supervisi OJK. Jadi saya tidak bagian dari OJK, saya mengawasi OJK. Jadi kebetulan ini beririsan dengan beberapa kepentingan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sekarang itu BPR-BPR-nya itu harus dikonsolidasi, tidak lagi miliknya pimpinan cabang A, pimpinan cabang B, harus milik PP Muhammadiyah, termasuk aset Muhammadiyah. Pada saat masjid ini mau perluasan, itu izinnya ke PP Muhammadiyah, tidak lagi ke Pak Sari sebagai ketua BPR. Jadi ini memang dari sisi kebetulan profesor saya juga bukan profesor agama ya, tafsir atau apa. Saya ini profesor di bidang ilmu ekonomi, public policy, keuangan negara. Jadi ceritanya memang lucu. Jadi semua yang saya dapatkan sementara ini gitu ya. Pada waktu saya jadi dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Di sini ada pernah jadi staf saya Pak Suroto ini. Dan saya memenangkan dengan persaingan yang sangat ketat.
pada waktu itu harga organisasi lah di Brawijaya memang sangat kuat, dan saya berani melawan, hanya menang 1 suara. Dan kemudian yang dikalahkan ini sakitnya sampai sekarang. Sebenarnya nyawa saya. Habis itu setelah selesai, mau selesai jadi TK, kebetulan aktivitas saya banyak dengan pemerintahan. Tahu-tahu ditelepon oleh Menteri Keuangan zaman itu, Pak Bambang Brojo. Jadi walaupun saya memang di Brawijaya, saya kurang bergaul dengan orang Brawijaya. Saya banyak dengan orang Indonesia. Sama Pak Bambang, Chandra, kamu udah waktunya di Jakarta, ngapain di mana? Akhirnya saya menjadi pengawasnya Bank Indonesia. Nah, jadi saya banyak jabatan yang saya terima itu bukan karena saya melamar. Kemudian yang kedua, pada waktu saya di Bank Indonesia itu sebagai pengawas, tahu-tahu ditelepon Pak Dekarwo, karena saya menjadi saksi ahlinya pada waktu beliau dibawa ke MK hasil pilkada yang pertama. Saya jadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Yang saya lawan almarhum Riza Ramli. Jadi saya bertanding data dengan beliau. Dan alhamdulillah Pak Dekarwo menang. Kemudian saya diminta jadi komisarisnya Bank Jatim. Jadi dipaksa terus Pak. Dipaksa jadi pejabat ya. Kemudian yang ketiga, setelah saya selesai, biasanya setelah selesai di Badan Supervisi Bank Indonesia itu kita lapor ke Menteri Keuangan. Nah, Menteri Keuangan sudah Sri Mulyani. Tahun 2020 saya lapor, Bu, kita sudah menyelesaikan tugas, kami sudah ABCD dan seterusnya. Kita berlima. Nah, kita pulang, saya dipanggil. Chandra nggak usah ke Bank Indonesia lagi, bantuin saya. Habis itu saya menjadi staf khusus Menteri Keuangan sejak 2020 sampai jadi komisaris yang Bank Indonesia harus saya lepas. Nah, setelah selesai di Menteri Keuangan, kemudian ada pendirian Badan Supervisi untuk OJK. Nah, teman-teman OJK udah Chandra aja, karena saya paling bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Tahu-tahu Bu Sri Mulyani ini udah lupa. Saya mau minta izin nggak enak seperti dari jabatan. Karena saat itu status saya sebagai staf khusus dan komisaris Bank Jatim. Tahu-tahu dipanggil lagi, di telepon pas saya ngajar di Brawijaya, ngajar online, di telepon dan juga, Prof harus berangkat, kenapa? Harus ikut fit and proper Badan Supervisi OJK. Yang daftar itu 100-an Pak. Habis itu saya datang, loh saya nggak punya ini, lamaran saya sudah saya taruh di rumah Jakarta. Nah akhirnya pokoknya ke DPR aja, bawa CV aja cukup. Jadi nggak ada lamaran. Dan ternyata di DPR sebagian besar saya kenal. Dan biasanya 1,5 jam saya cuma 10 menit. Udahlah, kita udah berapa persen lagi. Saya 10 menit dan alhamdulillah saya dipilih. Nah akhirnya saya karena saya mengawasi bank, maka saya mundur dari Bank Jatim supaya ya tata kelola tetap berjalan baik. Jadi akhirnya sejak saat itu saya jadi wakil ketua Badan Supervisi OJK. Nah, saya mengawasi seluruh sektor keuangan termasuk di sana BPR yang di situ bersinggungan dengan kepentingan Muhammadiyah. Sehingga saya melaporkan semua kebijakan OJK itu ke teman-teman pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi saya pikir dan itu tidak ada yang melamar. Sehingga saat ini kenapa saya ngotot masjid ini harus jadi, karena saya merasa bahwa apa yang kita lakukan atau saya yang terima selama ini dari kehidupan saya itu kayaknya Allah masih kemudahan banyak sekali. Sehingga saya bilang sama Pak Ketua BDN, pokoknya masjid ini harus jadi. Wah ini nggak ada dana. Saya bilang, wah apa ada dana sekian? Nah beliau udah ikut angkanya. Ya udah pokoknya selesai. Wah ini kalau hanya segitu, hanya kerangkanya, ya udah tambahin lagi segitu. Dan kebetulan keluarga saya juga mendukung. Jadi itu kira-kira klarifikasi dari cerita Pak Ketua BDN. Jadi sebenarnya saya selalu mendorong teman-teman kami di sini, ayo kita membangun alasan. Semuanya kan ingin masuk surga. Tapi perlu kita bertanya pada diri kita,
sudah apa yang kita perjuangkan atau perjuangan apa yang sudah kita lakukan untuk membela agama ini. Sehingga pertanyaan itu yang harusnya menjadi penyemangat kita, ya. Nah, oleh karena itu saya pikir hari ini kita perlu melihat suatu perkembangan dunia yang tidak seperti biasa. Jadi dunia ini memang sudah berubah. Kalau dulu orang itu untuk membuat berita zaman seumuran saya, sekarang saya usia 60 tahun, mungkin yang usia 60 tahun masih mengikuti setiap kali hasil rapat kabinet Pak Harmoko muncul sebagai Menteri Penerangan, kan gitu ya. Jadi berita itu semua konsolidir atau terkonsolidasi di Pak Harmoko sebagai Menteri Keuangan. Sekarang pernah kita dengar nggak? Nggak ada. Semuanya bikin medsos. Menteri ini bikin medsos, menteri ini bikin medsos, menteri ini bikin medsos. Apa artinya? Bahwa semua berita atau setiap orang itu bisa membuat berita. Nah, saya sering mendengarkan kalau sholat Jumat, kadang-kadang kan saya pergi-pergi gitu ya. Banyak sekali khotib-khotib itu yang kemudian bercerita materi sholat Jumat atau pengajiannya itu dasarnya dari WA-WA. Kemudian pro dan kontra, saya bisa pastikan 90% WA-WA itu hoax. Tadi malam di sini Ustaz Tony itu bercerita, kan budaya syar'i kita, kalau ada berita tambahin, kita nggak yakin langsung share, kita nggak yakin langsung share, itu udah fitnah yang sangat nyata. Banyak hal yang mungkin bisa saya jelaskan. Jadi banyak kejadian-kejadian di negara kita ini yang memang kadang-kadang tidak ada capability tapi disampaikan. Makanya saya pikir kenapa kita ini penting untuk berjamaah, tempat kita mengadu, tempat kita kemudian tabayun itu adalah berjamaah ini fungsinya. Jadi fungsi berjamaah itu adalah tempat bertanya, yang benar informasinya gimana sih? Apa benar pajak PBB itu naik sekian persen sekarang? Jadi rame. Jadi PBB itu, misalnya kalau saya boleh menjelaskan, di dalam undang-undang HKPD namanya, hubungan keuangan pusat dan daerah, itu maksimal itu 0,5. Nah, beberapa daerah itu memang selama ini kalau property tax atau pajak daerah yang namanya PBB dalam bahasa kita, itu adalah terkait dengan kepentingan masyarakat langsung. Maka biasa dalam pilkada level kabupaten kota itu yang diomongkan seharusnya ya tentang PBB, karena itu terbebani langsung masyarakat. Kalau di Amerika biasanya kepala daerah itu ngomong tentang property tax, karena property tax yang paling menekankan. Nah, beberapa daerah itu hanya memberikan 0,1 dikalikan NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, Bantu ini pintar wali kotanya. Wah, kami menurunkan PBB, yang diturunkan 0,1-nya 0,05. Tapi NJOP itu dinaikin. Nah, masyarakat lihatnya rate persentasenya. Jadi kalau 0,1 menjadi 0,3 itu 300%. Yang di blow up itu 300%-nya. Jadi kayak seperti gimana? Tapi secara undang-undang itu diperbolehkan karena maksimal 0,5. Nah, hal-hal seperti ini tentu kita perlu adanya pencerahan di level ini, karena kita kalau udah panas-panas itu ada background politik, ya udah akhirnya jadi ramai semua. Dan dari perjalanan empirikis pada waktu antara Nabi di Mekah selama 12 tahun dan 10 tahun di Madinah, perkembangan jumlah umatnya naik itu ya pasti Madinah. Jadi di masa peperangan yang banyak atau ketika ada perdamaian, itu jumlah masyarakat atau jumlah umat Islam ini tidak berkembang terlalu besar. Maka sangat penting kita menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan agama kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita perhatikan sekarang ini,
Memang pemerintah itu lebih mengutamakan apa yang kita sebut ya, kalau kita belajar tentang APBN. Saya mungkin mau garis bawahi dulu. Ada istilah negara, ada istilah pemerintah. Pemerintah itu boleh diganti, itu boleh. Mekanisme kita pilpres atau pileg itu pemerintah. Jadi pemerintah itu adalah organisasi yang dipercaya oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakatnya. Itu pemerintah. Kapan pemerintah dianggap gagal? Pemerintah gagal apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Apa sih kebutuhan dasar? Kesehatan. Apa sih kebutuhan dasar? Pendidikan. Makanya Pak Prabowo kemudian bikin program jor-joran yang namanya MDG, kemudian sekolah rakyat, ya, termasuk juga covering untuk kesehatan yang cukup marah. Jadi seperti itu alasan mengapa pemerintah itu perlu kita kritisi. Nah pertanyaannya, terus negara gimana ini? Cara mengawasi negara, negara diwakili oleh yang namanya parlemen. Nah parlemen itu melalui DPR atau DPRD. Jadi kita ini mau pilih itu jangan main-main. Itu mewakili kita. Kayak Ustadz Anas wakilin, wah Anas ini memang mampu mewakili kita, mampu berani tahu. Bayangan saya kepemimpinan yang kita perlukan itu seperti Khulafaur Rasyidin itu. Kita perlu orang yang berani, yang mau berkelahi, perlu. Saya setuju ada FPI itu, saya setuju. Karena kita perlu Umar. Kita perlu Umar. Tapi kita juga perlu Utsman, itu perlu. Saya duit. Ayah betul. Saya selalu mengkritisi itu. Pengurus Pusat Muhammadiyah itu sebagian besar guru besar Pak Profesor yang profesor. Itu duitnya ada. Jadi akhirnya kalau ada kegiatan demo proposal. Nah kalau PDM Kota Batu nggak perlu itu, sudah ada di Jadi perlu, tapi perlu juga akademisi seperti ahli itu namanya paling pintar. Tapi harus seperti politik, pemerintahan, gitu, Abu Bakar. Jadi 4 karakternya harus kita miliki sebagai organisasi. Bayangin kalau kita punya organisasi, kemudian isinya itu ya mau pintar kok, isinya diskusi kok. Nggak ada eksekusi. Bantah-bantahan. Itu udah pasti nggak ada eksekusinya. Kalau isinya kemudian ya tentara perang dewi. Jadi memang 4 unsurnya harus kita miliki. Nah kemarin saya ketemu Farid Akbar itu di mantannya saudara kita Kes. Bro, aku besok tak kritik ini Pak Kes ini. Kritik apa ini? Kita ini sebagai orang yang ngerti agama, apakah hanya di sini makan-makan, pesta? Saya kan dipertemukan sama Pak Kes itu, diajak ketemu. Ada profesor dari Yaman, ada dari Mesir. Ayo ngobrol tentang pendidikan. Dan akhirnya saya datang aja. Ya intinya sebenarnya pendidikan itu sama. Pendidikan itu adalah bukan kita ini menjadi profesor atau jadi apa, tapi mampu menentukan hidupnya sendiri. Nanti saya sampaikan terkait dengan kasus-kasus itu. Jadi intinya Pak Farid Ustaz Farid, beliau mengatakan orang kaya itu harusnya mampu membiayai ustaz-ustaz ini. Itu fungsinya dia. Kalau tidak, orang kaya itu hanya takut aja. Satu, anxiety itu khawatir duitnya hilang, khawatir kekayaannya menurun. Makanya di dalam sistem ekonomi, Karl Marx itu mengatakan bahwa kelemahan dari kapitalisme itu adalah dia akan menumpuk modalnya sendiri.
rokok, nggak akan pernah berhenti. Dengan cara apapun, itu yang terjadi dengan Amerika sekarang. Amerika adalah negara sekarang dengan pengangguran yang sangat tinggi. Ya. Nah itu karena udah diomongin oleh Karl Marx. Hancurnya kapitalisme itu oleh mereka sendiri. Muncul yang namanya ketaatan. Kalau kita kan sebenarnya diajari gitu, subuh ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu sebenarnya menghilangkan rasa trauma dan kekhawatiran. Nggak boleh sebagai muslim kita ada berdoa begitu masih khawatir. Kok masa depan itu? Saya itu ya alhamdulillah karena dulu saya sudah mengalami kehidupan akhir, nggak punya beasiswa, anak saya 2 di Jerman, nggak ada yang mau bantu. Tapi tahu-tahu profesor saya datang, udah kamu jadi asisten saya, udah kamu kampus, kamu jemput tamu dari Indonesia ya. Akhirnya saya dapat beasiswa dari kampus itu, dari orang-orang tadi melebihi beasiswa yang saya terima. Dari situ saya yakin nggak boleh kita itu hitung-hitungan dengan. Saya tanya sama Ustaz Amriza, mungkin Ustaz Amriza lupa. Ustaz, kapan kita berhenti memasukkan uang di masjid? Sampai berapa? Katanya Ustaz Amriza, ya kalau hatinya Pak Chandra bergetar, kok eman, dia sih mana kos? Tidak ada batasnya. It's not fair, tidak fair. Kita ini pingin surga, pingin kalau ngomong di masjid sekolah itu jalur surga, kok orang surga. Nah ini yang paling kita ini tidak bisa yang begitu-begitu itu kemudian otomatis kita lakukan. Ada latihannya. Makanya saya selalu kenapa SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah yang di belakang itu harus sholat di sini. Saya supaya anak-anak itu sudah mulai kecil dekat dengan masjid. Dan alhamdulillah orang tuanya subuh ikut antar. Hanya sarapannya kita sediakan. Jadi mengelola masjid itu ini lebih kompleks daripada menteri. Saya ceritain ke Bu Menteri. Chandra, kamu katanya jadi takmir, ngapain juga ngurusin itu? Saya bilang, itu lebih berat tuh daripada ngurusin Menteri Keuangan. Gimana ceritanya saya ceritakan? Bagaimana saya ini bikin ini Pak? Mungkin tanpa sengaja, mungkin teman-teman nggak paham. Saya ada tujuannya. Contohnya, ukuran kinerja kita takmir. Itu adalah jumlah sholat subuh. Jumlah sholat subuh. Pernah sholat kita cuma segini aja kan? Di depan ini. Alhamdulillah sekarang udah mulai. Terus gimana? Ya senyum saya bilang, senyum. Takbir senyum lagi. Mulai terakhir kita akhirnya Senin Kamis kita sediain buka bersama. Senin Kamis. Pertama saya sih yang ngawali. Akhirnya sudah ada yang bawa ini, tambah banyak. Jadi intinya jadi takmir masjid itu juga tidak mudah. Kita harus punya ukuran kinerja. Sholat Jumat itu kita 4,5 juta. Sekarang alhamdulillah bisa 16 juta. Kalau udah naik ini berarti ada proses itu. Sehingga apa yang kita berikan terbukakan. Ini duit kita untuk apa saja. Sampai akhirnya fungsi-fungsi sosial masjid harus kita serahkan atau kita sampaikan ke masjid. Sehingga kemarin akhirnya kita bisa beli ambulan baru gitu ya. Kebetulan saya ada tangkian gitu yang sekarang mau nggak boleh ya. Ya untuk saya yang dapat tinggal 1 bulan aja dari tahun 2024. Hanya uang tangkian itu saya nggak mau ngambil, ini kan mestinya nggak dapat. Coba belikan 6 bulan aja gitu. Alhamdulillah sudah dapat bulan 1. Karena saya masih merasakan adik saya itu dia kerjanya di perusahaan gas, dia beli ambulan untuk masjidnya dia di Surabaya. Itu HIS yang terbaru Pak. Saya bilang, aku masih kalah sama kamu deh. Jadi kita bersaing bener gitu untuk saling memanfaatkan. Nah, kondisi ini kemudian saya menyimpulkan seperti dalam surat Ar-Ra'd 11 itu.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah itu nggak akan merubah sesuatu kalau kita sendiri tidak mau merubahnya. Artinya kita sebagai Muslim tidak ada Pak yang kemudian datangnya tak bantu, yang nggak ada. Kita sendiri harus melakukan sendiri. Makanya tadi CMM bisa mengorganize seluruh masjid-masjid se-Malaysia. Kalau masjidnya itu tanda petik loadingnya lama, di dalam tukaran dok, ketua CMM-nya ngeluh juga. Atau kemudian ketua CMM baginya nggak datang. Yang saya dengar ini, bukan nggak ada di sini Ustaznya. Itu akan datang kalau di masjid yang besarnya gede. Akhirnya pilih-pilih, ada klaster gitu ya, klaster 1, klaster 2. Bukan nggak ada sih. Tapi saya dengar. Dulu ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau berdayakan diri kita, yang paling penting menurut saya, yang paling penting itu pendidikan. Pendidikan. Kemarin mungkin kita semua sudah dengar anggaran pendidikan kan sekitar 700 sekian. Nah, yang paling besar di tahun-tahun sebelumnya itu di Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama itu menangani SD, madrasah, sanawiyah, aliyah, UIN, kemudian pondok pesantren, walaupun masih terpilih. Tapi angkanya kalah, Kemendikbud itu kalah sama mereka. Dan kebetulan saya ini juga diangkat sebagai dewasnya UIN Malang. Masya Allah, kayaknya untuk berkembang agak berat. Makanya Ustaz Ulir itu kemarin calon rektor, saya bilang, angkut saya. Terus saya udah aku udah ngomong Pak Dirjen, tapi benar. Karena memang ya, kooptasi kelompok-kelompok itu masih ada. Saya menceritakan kejadian-kejadian dulu saya sempat jadi direktur paskanya Darul Ulum Jombang, rektornya Gus. Saya bilang karena Gus Mujib, Gus, saya ini orang yang dibesarkan di kelompok media, kok saya dijadikan direktur pasca? Ya, aku ingin ilmunya, Prof. Ya sudah, saya juga ingin ngerti, apa saya mau itu. Akhirnya saya masuk, dan memang masalah di kita nggak mungkin terjadi. Kayaknya mungkin ya di demo kita. Di sana itu memang ada keputusan-keputusan otoriter Gus atau kiainya yang tidak ada bagi juga. Ada teman saya yang bermasalah, terus matur gitu. Terus saya ya wis kosong. Udah senang terus. Terus saya bilang, Pak Mutar, ini sudah setahun ya dengan puasa. Ya saya tak lapor terus Gusnya bilang, stop Pak. Masa ini orang ini bisa ya. tapi itu terjadi. Dan saya menyelami sebagai dalam satu organisasi itu tidak ada namanya egaliter itu, tapi doktrin otoritas. Ya selama Gusnya baik, ya akan baik. Jadi pendidikan ini memang menjadi fokus bagi kita untuk menjadikan Indonesia atau kita sendiri dalam lebih baik. Tapi kalau kita lihat ada ukuran pendidikan ya, namanya PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Jadi untuk mengakses, untuk melihat kualitas pendidikan student kita, murid kita. Komponennya itu ada kemampuan membaca, kemudian kemampuan matematika, kemampuan sains bidang ilmu alam. Kita ini nomor 69, 68 dari 80 negara. Jadi 11 terbawah. Sedih juga. Anggarannya paling besar se-ASEAN. Nah di ASEAN kita ini nomor 5, nomor 6 di ASEAN. Yang tertinggi Singapura, yang nomor 2 ini surprise Vietnam, nomor 3 Brunei, 4 Malaysia, 5 Thailand, 6 Indonesia. Dengan anggaran pendidikan yang paling besar.
kesimpulannya nggak usah aneh-aneh, pasti korupsi. Kita baca Pak Nadi begitu ya. Ini ada sekitar 11 triliun dari bagi-bagi, suci Pak. Jadi kalau kita lihat kejadian kemarin Wamen Naker gitu, kemudian Pak Nadi, ya hampir semuanya korupsi. Apa isinya? Kalau dihitung dari matematika, mungkin juga sains atau kemudian membaca, pintar semua mereka ini Pak. Mungkin kecuali Wamen Naker ya, sekolah nggak jelas gitu ya, kemudian jadi supir ojol. Tapi yang melakukan korupsi itu pintar semua. Berarti apa? Ada yang hilang di sini yang tidak diajarkan di sini. Karakter. Ya normal dan atau kalau kita ya agamanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengajarkan agama ini kepada anak-anak. Paling gampang anak-anak itu meniru. Makanya kenapa paling efektif? Bagaimana paling efektif mengajarkan agama atau norma-norma kepada anak-anak? Melalui pondok pesantren. Akhirnya dengan alasan itu, saya bersama teman-teman kemudian bangun Al-Izah itu. Tapi makin kesini udah berubah, nggak seperti yang kita inginkan. Kita ubah masing-masing. Nah, Tursila juga udah bikin dan ya masih lumayan lah. Makanya pada waktu Pak PDM dan Ustaz Arif bikin Al-Furqan, wanti-wanti saya itu hati-hati nanti kalau duitnya banyak. Ustaz ini yang juga ada yang korupsi juga. Kemenang itu anggota atau pegawainya 80% alumni UIN dan kiai. Kalau ceramah, waduh pinter-pinter gitu. Harus punya gede. Tapi kena fulus masa Allah. Itu ilmunya berubah kabeh. Nah sehingga menurut saya, kayak tadi saya dengar cerita CMM yang terluar kasihan kalau yang video. Saya mikir kenapa nggak CMM nggak punya mobil sendiri? Kenapa kemudian CMM kemudian nggak ada klaster gitu? Maka kader-kader di wilayah itu yang akan mengisi di situ. Mungkin sekali-sekali dari jauh. Nah ini memang berarti CMM perlu mungkin merevolusi, mentransformasi organisasinya. Kemarin ada teman-teman, kan saya hari makan-makan di rumah untuk persiapan JNM hari ini, makan di warung kami di Jawa. Terus ada yang nyeletuk, Pak Radik usianya udah berapa Pak Radik? Ustaz Radik sekian. Sudah tua masih segini ya. Itu yang muda-muda yang kurang ajar. Jadi kalau kita bicara satu organisasi itu, semua organisasi apapun ya, TAMIM, CMM, Muhammadiyah, bahkan negara, itu perlu yang namanya tata kelola atau bahasa kerennya governance. Kalau bicara tata kelola, itu adalah ada aturan-aturan sistem yang memang menjadikan efisien. Jadi kalau ada digitalisasi kantor, kemudian ada training, kemudian malah tidak efisien, itu salah. Jadi bagaimana dengan input yang sama, output kita lebih banyak. Gimana kalau menentukan output? Kita nggak punya program target, nggak ada. Makanya kami ada target itu pernah salat Jumat itu turun ya Ustaz ya, jadi 9 lagi. Coba dicek lagi. Termasuk di warung Pak. Kebetulan tahun 2020 warung Jawa ini turun omsetnya, tinggal 500.000 apa gitu. Habis itu saya ambil alih. Oh Pak, pulau mau sih, nangani gitu. Ya memang harus investasi. Tapi ini saya bisa ngontrol. Oh ini sekarang bulan ini turun gitu. Ada liburan nggak? Ada liburan atau nggak turun? Coba cek di Google gitu. Cek di Google. Pasti ada keluhan. Harganya mahal, kembali tipis, ini kan konsumen gitu. Sama Pak, di Thailand sama. Bangunan di belakang itu mahal.
Ada yang lebih pintar dari kontraktornya ada. Mestinya nggak semahal ini. Oh ini ada jadi studi takmir itu pertama hatinya lebar, kupingnya tebal gitu. Tapi jangan lupa tetap strict rule. Tujuan kita apa? Sehingga saya bilang sama Pak Ketua BDM, udah pokoknya kita lanjutkan aja. Untuk rame-rame dulu diselesaikan. Jadi ini memang tata kelola ini menjadi sangat penting dari setiap masjid yang Bapak Ibu kelola. Itu harus ada yang memang tujuan kita bikin apa. Saya masih ingat pembicaraan saya dengan Ustaz Tahir dulu. Kenapa di Banyuwangi itu ramai yang jajan 1 tahun atau 2 tahun lalu. Itu ternyata dimasuki ada takmir baru masuk, kemudian usul-usul macam-macam yang akhirnya memunculkan ketidakpercayaan kepada takmir yang jajan. Padahal ini anggota baru. Nah, maka sangat penting kita ini jaga nih siapapun yang masuk kita harus tahu asal usulnya supaya tidak membawa keramaian. Nah oleh karena itu tata kelola yang ada, satu harus ada menjamin kita ini targetnya apa sih, jadi takmir ini apa, masjidnya mau dikemanakan. Saya selalu mengatakan masjid ini At-Taqwa terutama itu harus menjadi agen perubahan. Sehingga kami kenapa bikin 3 lantai. Yang ketiga itu nanti bikin training usaha, jadi wirausaha, jadi apa. Dan saya sudah ketemu teman-teman yang bisa melatih itu, terutama untuk anak-anak muda. Anak-anak muda suruh datang ke masjid, kalau militan, tidak tekor. Masalah itu duduk militan, sih gitu kan. Nah, kita latih dengan wirausaha, kita latih dengan banyak hal yang memang mungkin mereka sekarang kan ada anaknya teman kita juga, ini namanya Pak Almarhum ya, itu jago coding dia kerjanya di tapis, semua pakai remote ini. Sehingga pekerjaan-pekerjaan itu memang mungkin bisa kita tawarkan ke adik-adik. Yang kedua, peran dan tanggung jawabnya. Di sini sering dulu ya, semua seperti pintar audio Pak. Ustaz baru deh, kalau imam ini suaranya harus keras. Karena pada waktu kemarin saya ke tempatnya daerah juga ya, di NTT, Labuan Bajo, dekat pantai kan. Harus keras Pak. Dan Ustaz baru ini kalau ngaji tadi keras, kalau subuh itu 25 menit Pak. Udah panjang, keras. Jadi yang ngantuk-ngantuk nggak jadi ngantuk. Nah, ada orang-orang yang merasa bisa ngatur audio, dirubah-rubah, ada berebut-berebut mahal. Jadi peran dan tanggung jawab harus tegas ini siapa ya, di dalam masing-masing. Kemudian meningkatkan transparansi dalam lembaga ini penting. Jadi kan setiap Jumat itu Jumat berkah banyak yang ngirimi, ada yang bawa. Dan ada kalau dari warung Jawa dimasukin dulu di sini. Jangan dibagi. Itu seperti kalau zaman saya kecil dulu, saya kecilnya dulu di Lumajang. Oh ya di sini ada Mas Nasih, Ustaz Nasih ini kakak saya, putranya bagi saya dari jalur keluarga saya dari Tuban. Kita satu cucu kayak Haji Abdul Majid. Baik, jadi transparansi dalam aktivitas jadi penting laporkan berapa kita dapat, berapa pengeluaran, jasa-jasa sosial yang sudah kita lakukan apa. Ya kita kadang-kadang masih belum. Ada yang mengatakan yang menyampaikan ganti, ya. Ini juga harus pelan-pelan. Ya. Kemudian mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kadang-kadang masjid kan misinya orang tua, ya. Saya harus mengatakan parahnya itu yang masuk jadi takmir ini pensiunan kapit, ojo kepala dinas kapit aja. Hanya kebiasaan di kantor itu dibawa masjid. Tak dihormati, boleh kabeh. Sehingga kadang-kadang saya memanfaatkan, saya bilang, aku ini eselon 1, tapi aku nggak begitu juga. Jadi ini memang kadang-kadang ya kita harus mengedukasi dan merubah budaya tidak gampang. Ya, kalau kita lihat pengalaman Jepang sampai sekarang, saya selalu mengatakan pelayanan publik terbaik di dunia itu Jepang.
Jadi kalau Bapak Ibu itu mau belajar, anak-anaknya belajar pelayanan publik terbaik, cepat. Itu kenapa Ustadz dari Tursina, karena saya masih pembina di sana, itu rata-rata 5-10 Ustadz dikirim setiap tahun ke Jepang untuk belajar bagaimana melayani. Jadi yang namanya WC umum di Jepang itu tidak tahu. Dan kalau kita duduk di WC-nya anget, Pak, nggak dingin, anget. Makanya kan di Roma, di Frankfurt, di Berlin itu pesing semua, kan nggak pakai air. Jadi layanan terbaik itu di sana. Mungkin kita harus belajar dari negara-negara itu. Kemudian tetap efisien dan efektivitas. Efisien itu hitungannya gini. Dengan input yang sama, jumlah anggaran yang sama, output kita besar. Nah sayangnya Pak Prabowo ini menerjemahkan efisiensi itu adalah pengurangan dana. Potong. Jadi seharusnya dananya tetap, outputnya lebih gede. Itu efisiensi. Saya kadang-kadang mikir siapa yang bisa Pak Prabowo. Dampaknya apa? Dana-dana transfer ke daerah itu menurun drastis. Ya memang ada daerah yang melanggar. Pak Prabowo mengatakan kepala daerah di Hambalang dan selalu dia contohkan. Itu dulu Hambalang sekarang jadi bupati mobilnya banyak. Akhirnya gara-gara itu transfer ke daerah dikurangi parah. Tahun ini 50,5 triliun, tahun depan 100 triliun. Jadi daerah nggak bisa ngapa-ngapain. Akibatnya Pak, kontraktor lokal mati semua. Kebetulan keponakan saya kerja di kontraktor lokal, dia alumni PWK di Brawijaya, kerja kontraktor di Bali. Tahu-tahu 6 bulan kok ada di rumah, waduh di sini, kamu Pak Ade, nggak ada proyek. Jadi ini Pak Prabowo nggak dengar beliau itu, saya nggak tahu. Tapi ini mestinya kesalahan di dalam memahami efisiensi. Artinya kalau kita mengeluarkan tambahan penjaga masjid untuk malam, tapi jumlah jamaah kita meningkat, yang alhamdulillah itu namanya efisien. Ya. Jadi inputnya sama, outputnya bukan. Kemudian yang penting lagi ini, menjamin keberlanjutan. Siapa yang paling bisa lama hidup? Anak muda. Jangan sampai masjid ini isinya orang-orang pensiunan. Istri kamu pensiunan. Berharap Prabowo baik hati naik pensiunan. Tapi kalau anak-anak muda yang datang, mungkin mereka nggak bisa menyumbang, tapi mereka bisa mengeksekusi program-program yang kita inginkan. Dan kita berharap dari mereka banyak dari takmir ini yang sekarang usianya mungkin 50, dulunya adalah remaja masjid, dulunya adalah mungkin ada anak-anak PII, anak-anak MI, dan kemudian mereka mendedikasikan kepada masjid. Yang terakhir, membangun kepercayaan. Jadi ini memang sangat penting, sangat penting. Dulu masjid ini jadi rebutan. Satu, masjidnya dikelola oleh teman-teman tablet. Kemudian rebutan lagi dikelola oleh teman-teman Salafi. Kemudian akhirnya diserahkan kepada Muhammadiyah dengan harapan tidak ada itu. Yang tadi disindir oleh Pak Salis. Masjid di sini kalau susah, ibarat aku butuh rokok. Kalau masjid itu seneng gitu. Ya itulah. Ya hanya moga-moga dengan dikelola oleh Muhammadiyah kemanfaatannya bisa mendapatkan lebih. Nah yang terakhir, saya hanya ingin memberi perbandingan gitu ya, bagaimana strategi para pendahulu kita, almarhum Pak Natsir, Buya Hamka, Kiai Ahmad Dahlan di dalam merekrut banyak umat ke dalam kegiatan-kegiatan semuanya. Kalau pendekatan Pak Natsir itu memang mengambil dari agama dan politik. Makanya Pak Natsir sangat kuat sampai mendirikan Partai Bulan Bintang atau Masyumi. Nah pendekatan yang dipakai ini apakah cocok untuk kita sekarang? Saya kira cocok. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita melihat tanda petik 4 karakter tadi yang saya sampaikan, maka jalan politik harus ada yang kita mungkin di Ustaz Anas masuk di sini.
nggak apa-apa, nggak ada jeleknya. Tapi sekali lagi, politik itu 1 tambah 1. Kayak kultur, terserah antum. 5. Jadi jawabannya terserah antum. Nggak ada kata-kata menentukan. Nggak ada. Jadi bahasa-bahasa dulu saya kan nggak paham ya Pak. Pada waktu saya mau mencalonkan ketua jurusan saat itu, udah Dek Chandra nanti aja, nanti kalau kayak gitu. Nanti aja tuh nggak ada lagi waktunya. Oh, ya bahasa politik itu. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Pak Natsir. Kemudian Buya Hamka melalui ceramah, tulisan, keteladanan akhlak. Jadi kultural. Sekarang mungkin nanti kita akan berpikir siapa yang paling kita kenal. Yang ketiga adalah beliau melalui pendidikan, amal nyata dengan surat al-ma'un tadi. Tiga-tiganya itu orang sukses semua dalam hal kehidupan kemasyarakatan. Jadi silakan yang mau bergerak di bidang politik, go away, silakan. Jadilah politikus yang baik. Godaan banyak. Kemudian yang kedua melalui tulisan. Berapa banyak saya Ustaz kita yang mau menulis ini. Makanya tadi saya mungkin yang Ustaz Imam sampaikan pakai Zoom, saya pikir bagus juga. Pakai Zoom, mungkin juga Ustaz Amriza kan banyak ceramah di mana-mana. Ada nggak yang nulis isinya ceramah beliau, kemudian dibukukan. Ini akan long life kalau katanya Buya Hamka, kehidupan yang tidak pernah mati melalui buku. Nah, Salam bisa nggak tahu apakah punya asisten sekarang untuk bisa menuliskan. Dia akan adalah melalui pendidikan dan gerakan tajdid, membantu. Kita ini memang dihadapkan kemarin itu saya ngurusin kripto. Saya ikut konferensi kripto dunia di Bali. Ada beberapa menteri yang datang. Saya bayangin ini nggak benar. Jadi kripto itu berdagang antar uang dan itu dilarang oleh Islam. Yang diperbolehkan itu uang dengan barang. Nah ini uang dengan uang. Nanti itu yang terjadi adalah bubble ekonomi. Jadi ekonominya gede. Kita ini makan duit atau makan barang? Makan barang. Kita nggak perlu duit segini. Kita perlunya nasi segini. Jadi rangkaian ke sektor real itu nggak ada. Tapi di Bali itu pelanggaran sudah terjadi. Jadi kenapa di sana ada kampung Rusia? Itu semuanya pakai kripto. Ada nggak Ustadz yang sudah ceramah kripto? Saya yakin nggak ada. Nggak kira paham. It's complicated Pak. Tapi itu yang akan dihadapi anak-anak muda kita. Saya tahunya, kebetulan anak saya kan punya kafe. Anak-anak muda kumpul-kumpul. Saya tanya, ngapain di? Ini kita lagi mau kripto. Saya bilang, emang udah tahu sejauh apa? Jadi anak-anak muda ini udah pembicaranya udah ke arah sana. Nah ini kalau kita nggak sampai masuk ke isu-isu itu, maka jadi korban aja. Nah ini yang perlu kita, kenapa pendidikan itu penting. Makanya Pak Mufti sebagai Menteri Pendidikan lagi berpikir apakah pendidikan di sekolah-sekolah dasar sudah mulai dikenalkan itu, mulai AI, kemudian digitalisasi yang tentu akan menjadi termasuk wilayah sasaran. Ya, kalau Pak Natsir ke pedalaman, akar rumput, sementara ke Buya Hamka kepada eksekutif, orang yang suka baca di daerah perkotaan, sementara Buya Hamka semuanya. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita mampunya nanti di area tertentu, ya udah garap itu sampai selesai. Saya pernah diminta jadi pembicara sama Ustaz Sa'ad di salah satu organisasi lah, saya sebutnya Hidayatullah. Hidayatullah kan kemarin 50 tahun. Mereka ingin belajar kenapa Muhammadiyah 1 abad kok nggak rame, kok nyantai-nyantai aja dan asetnya makin banyak. Nah Hidayatullah itu memang masih ada unsur-unsur yang tadi saya sebutkan yang negatif. Tapi mereka mau belajar. Dan kebanyakan orang-orang atau teman-teman kita di Hidayatullah itu juga dulunya Muhammadiyah. Seperti PKS loh. Iya. Gitu ya Ustaz. Iya, berdirinya berusaha. Karena ini pos-posnya PKS. Nah, kemudian
cara menyampaikan. Pak Nasir rasionalis, sistematis, dan beliau orang yang pinter. Ya. Buya apa betul emosional, isinya itu mesti melibatkan hati kita yang disentuh hatinya. Kalau di sini nih Ustaz Arif mesti menceritakan hubungan orang tua dengan anak. Ya silakan, setiap Ustaz harus memiliki ciri-ciri sendiri untuk dibangun atas karakternya. Kemudian dia jalan-jalan praktis langsung aplikatif. Nah ini beberapa strategi-strategi yang semuanya ini ada di dalam kita. Mari kita tetapkan mana strategi yang terbaik untuk bisa kita dalam tabligh itu bisa menyampaikan kebenaran dengan baik, tidak salah arti. Kemudian yang paling penting lagi, organisasi ini harus kita jaga sustainability-nya, keberlanjutan dengan cara melibatkan anak-anak muda. Anak-anak kita aja. Dan ini memang tidak mudah bagaimana menarik anak muda untuk bisa masuk dalam organisasi kita. Dan saya yakin dengan pelibatan anak muda, Islam akan terus berjaya di muka bumi. Saya pikir itu yang bisa saya bagi pengalaman kepada para ustadz, guru-guru saya, dan sahabat-sahabat saya. Moga-moga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.